Halo, bertemu kembali di Media Belajar dan Informasi bersama saya Mengantar Simbulun. Pada video kali ini kita masih berbincang atau berbagi informasi masih seputar pengamanfaatan akun pembelajaran. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membuat Classroom atau Google Classroom dengan menggunakan di dalam akun pembelajaran. Nah, sebenarnya cara membuat Classroom ini sudah pernah saya bagikan atau saya upload sebelumnya videonya ya, di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman lihat di channel kita yang sebelumnya, kemudian di playlist tutorial pemanfaatan akun pembelajaran, sebenarnya di sini sudah ada ya. Ini cara membuat Google Classroom gitu ya. Di sini cara membuat virtual dengan Google Classroom. Jadi ini sudah ada sebenarnya videonya yang kita upload pada Juli 2020. Nah, dan sebenarnya hampir sama saja proses pembuatan Classroom di akun personal dengan akun pembelajaran. Karena ada beberapa fitur yang merupakan tambahan di akun pembelajaran, maka kali ini kita mengupdate video membuat Classroom tersebut. Jadi seperti biasa caranya, kita aktifkan dulu browsernya. Tentunya silahkan buka Classroom di sini ya, Classroom. Ini kan classroom@google.com. Kemudian loginlah dengan menggunakan akun pembelajaran. Ya, perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan ini belum akun pembelajaran, maka pilih akun pembelajaran kita. Ini akun belajar ID. Kita akan dibuka ya. Oke, jadi kita akan mencoba membuat dulu satu kelas. Jadi sini sudah ada kelas, jadi saya akan mencoba membuat kelas sebagai latihan. Jadi caranya teman-teman, di sini ada tanda plus di sini. Nah, di sini ada gabung kelas dan ini ada buat kelas. Nah, kalau gabung kelas, kita bergabung ke kelas yang sudah ada. Misalnya kita dikasih kode atau dikasih link untuk bergabung, ini kita gunakan, kita gabung kelas. Tapi pada hari ini kita berlaku membuat kelas yang baru, maka kita pilih buat kelas. Nah, lalu buat kelas tentunya di sini nama kelasnya ya. Kelasnya misalnya saya buat kelasnya di kelas 10. Nah, di kelas 10 bersama Simbulun. Oke. Ya. Jadi bisa saja misalnya kelas 10 1 sampai 10 3 Simbulun, 10 4 sampai 10 8 misalnya guru yang lain ya. Lalu bagian terserah kalau mau di sini mata pelajarannya misalnya boleh kita isi dengan PIK, ruangnya kalau perlu boleh kita kosongkan. Jadi ini yang 3 ini opsional, boleh diisi boleh tidak ya. Lalu buat di sini klik buat. Kemudian akan diproses pembuatan kelas kita, kelas yang baru akan dilakukan proses. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like channel kita ya. Nah, ini kelasnya sudah dibuat, tik kelas 10 Simbulun, ini dia. Oke, kalau kita perhatikan kelas ini teman-teman, di sini ada kode kelas. Di sini ada kode kelas yang boleh kita lihat perbesar dengan cara seperti ini. Nah, ini mungkin satu fasilitas yang baru atau fitur yang baru ya di akun pembelajaran, tetapi tidak kita temukan di akun personal. Ini link meet. Jadi di sini boleh kita aktifkan. Ini ada buat link meet ini, buat link meet kita klik. Ini mengaktifkan meet langsung dari Classroom ini.
menambahkan Meet di kelas Anda. Ini ada keterangannya, buat link Meet. Kita proses, ini sudah dibuat linknya. Nah, ini boleh kita salin. Kemudian di sini ada boleh dilihat siswa atau tidak ya. Sini tidak boleh dilihat dan kita aktifkan link ini boleh dilihat nanti. Kemudian simpan. Nah, maka selanjutnya kelas 10 ini ya sudah mempunyai link Meet yang boleh dilihat oleh siswa. Maka ketika saya menginstruksikan atau menjadwalkan besok kita akan pertemuan dengan virtual Meet, maka saya tidak perlu lagi membagikan Meet-nya. Saya juga tinggal klik di sini, siswa juga tinggal klik di sininya, ya, karena ini akan ditampilkan juga ke siswa. Maka link Meet-nya sudah tersedia di situ. Kita tidak perlu lagi membuka Meet yang baru, ya. Ini fitur yang baru juga kita temukan di akun pembelajaran yang belum ada di akun personal. Baik teman-teman, kemudian bagaimana setelah kita memiliki kelas ini, bagaimana kita menambahkan anggota kelas ini? Maka di sini ada menu anggota. Ya, kemudian juga teman-teman, tutorial ini disusun dalam bentuk bahasa Indonesia, ya. Tutorial ini disusun dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, mungkin saja teman-teman masih memiliki tampilan yang berbahasa Inggris. Nah, kalau memang tidak terganggu, bisa mengikuti walaupun tutorial dalam bahasa Indonesia, tapi tampilan bahasa Inggris bisa disesuaikan dan diikuti, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya kewalahan karena tampilannya dalam bahasa Inggris dan tutorial dalam bahasa Indonesia, nah bahasa ini boleh diganti, ya. Bahasa ini boleh diganti supaya berbahasa Indonesia, ya. Settingan dari teman-teman boleh diganti supaya berbahasa Indonesia. Silahkan nanti cek di YouTube kita, tutorial memanfaatkan akun pembelajaran tadi. Di sana juga ada satu video nih di playlistnya itu tadi, ya, playlist tutorial memanfaatkan akun pembelajaran tadi. Di sini ada cara merubah tampilan bahasa, ya. Boleh kita rubah dengan menggunakan ini nanti. Silahkan ikuti nanti tutorialnya teman-teman. Linknya akan kami tambahkan di bawah video ini nanti, ya. Deskripsinya nanti akan kami tambahkan. Nah, di sini teman-teman boleh merubah tampilan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, atau tampilan bahasa Indonesia yang muncul ingin menjadi bahasa Inggris, boleh juga. Nah, jadi silahkan nanti dilihat tutorialnya di sini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, untuk menambahkan guru dan siswa, ya, untuk menambahkan guru tentunya dengan mengundang gurunya langsung, ya. Kalau untuk guru kita mengundang gurunya. Nah, biasanya ini kita gunakan mengundang, saya misalnya sebagai guru TIK, maka saya akan mengundang teman saya kalau ada guru yang ingin berkolaborasi di sini. Kemudian juga saya akan mengundang sebagai teman saya menjadi guru, misalnya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau guru BP, ya. Jadi biasanya sebagaimana tatanan atau aturan yang diberikan di sekolah bisa berbeda-beda, ya. Nah, biasanya di sini guru ini yang ikut bergabung di sini adalah guru yang berkolaborasi dengan guru pengajar, ya. Kemudian kepala sekolah sebagai monitoring, kemudian pembantu kepala sekolah juga sebagai monitoring, guru BP biasanya juga bergabung sebagai monitoring siswa. Tapi namun demikian siapa saja yang bergabung di sini adalah tergantung dari kebijakan sekolah, dari undang, ya, undang. Kemudian di sini saya masukkan email kepala sekolah. Jadi saya akan mengundang dia lewat email. Saya akan mencoba mengundang kepala sekolah ini, ya. Lalu di sini hasil penelusuran, tinggal kita klik di sini lalu undang. Nah, jadi dengan ini nanti undangan akan dikirimkan ke emailnya, lalu akan direspon. Setelah membaca email nanti akan direspon di sana apakah menerima undangan tersebut atau tidak menerima undangan tersebut, ya. Demikian untuk guru. Khusus untuk guru memang
harus kita sebagai pemilik kelas yang mengundang ya untuk bagian guru. Nah, kemudian untuk siswa ada 2 cara. Untuk siswa, cara yang pertama kita boleh mengundang sama seperti guru tadi ya. Kita boleh mengundang. Tentunya kita ketikkan emailnya di sini, email siswa, lalu kita klik nanti undang di sini. Sama halnya caranya seperti mengundang guru. Maka nanti undangan akan dikirimkan ke email yang kita masukkan tadi. Cara yang kedua, di sini siswa yang akan masuk ya. Siswa yang akan masuk dengan menggunakan link. Maka ini kita bagikan linknya. Di sini ada link undangan. Ini ada link undangan, kita copy ya. Nah, setelah kita copy, kemudian boleh kita kirimkan melalui email, boleh kita kirimkan melalui media sosial, misalnya WhatsApp, Messenger, atau apa sajalah. Ini boleh kita berikan secara massal kepada siswa kita ya, linknya ini. Nah, kemudian sedikit dari pengalaman, kalau di akun yang lama, di akun personal, ketika saya memberikan link undangan, maka siswa sudah otomatis bisa bergabung ke kelas. Ya, tapi ada pengalaman di sini berbeda ya. Ada pengalaman juga teman-teman dengan memberikan di akun pembelajaran ini, dengan memberikan link undangan, katanya mereka sudah berhasil masuk ya. Sudah berhasil masuk. Tapi yang saya alami sendiri ketika saya kasih link undangan kepada siswa dan siswa masuk dengan menggunakan link undangan ini, maka kodenya ditanya. Kode classroomnya masih ditanya katanya ya. Jadi tidak cukup dengan link undangan ini. Tapi pengalaman teman-teman yang lain dengan hanya link undangan ini bisa ya. Oke, jadi yang manapun itu boleh, tapi supaya safety aja, supaya terjamin saja proses undangannya, maka linknya ini kita kasih ya. Linknya kita bagikan, kita berikan kepada siswa. Kemudian ini kodenya kita kasih juga ini kodenya ya. Kode ini kita kasih juga. Jadi kita kasih linknya dan kita kasih kode. Itu cara yang terbaik untuk mengundang siswa. Tentunya kalau kita menggunakan cara yang pertama tadi dengan mengundang satu persatu agak rumit ya. Tapi kalau misalnya undangannya berbentuk link dan kode kita berikan, boleh kita berikan secara kolektif atau secara massal ya. Baik, tapi setelah siswa kita undang ada yang perlu kita perhatikan. Kita harapkan siswa yang kita undang tersebut adalah bergabung menggunakan akun belajar.id atau akun pembelajaran ya. Ada mungkin siswa tidak memperhatikan, dia bergabung menggunakan link ketika dia login dengan akun personal ya, diterima juga ya. Kita harapkan si siswa bergabung dengan menggunakan akun pembelajaran. Nah, ada bedanya ketika si siswa masuk dengan menggunakan akun pembelajaran dan ketika siswa masuk menggunakan akun personal. Sebagai contoh misalnya di sini kita akan lihat ketika ini sudah diundang ya, 12+1 anggota. Nah, sebagai contoh misalnya ini adalah siswa yang sudah diundang tadi untuk bergabung ke dalam Classroom 12 MIPA 1 ya. Nah, di sini ada perbedaan, ada fiturnya untuk akun pembelajaran yang bergabung dengan akun pembelajaran dan yang bergabung dengan akun personal. Nah, di sini yang bergabung dengan akun pembelajaran, di sini ada menu undang wali. Undang wali. Jadi ini wali atau orang tua ya. Nah, jadi kalau kita periksa ini, misalnya kita gunakan menu hapus, tapi hanya percobaan saja ini untuk melihat emailnya. Nah, ini kita lihat ini nama email si siswa ini @sma.belajar.id nih. Jadi ini menunjukkan bahwa siswa ini bergabung dengan menggunakan akun pembelajaran atau belajar ID sehingga dia memiliki menu undang wali. Nah, sebaliknya yang satu lagi di sini tidak ada menu undang wali. Kita coba periksa emailnya. Nah, ini siswa bergabung dengan menggunakan akun personal gmail.com. Siswa bergabung dengan menggunakan akun personal.
Nah, maka ini nanti boleh kita hapus dan kita suruh supaya siswa bergabung dengan menggunakan akun pembelajaran. Sini kita hapus nanti ya. Hapus. Oke. Nah, kemudian kita konfirmasi kepada siswa bahwa proses bergabungnya ini tadi atau ini si siswa ini tadi tidak memperhatikan atau bagaimana dia ketika memanfaatkan link undangan dan kode undangan atau kode undangan posisinya dia sedang login dengan menggunakan akun personal. Maka sebelum login sebelum menggunakan link Classroom atau kode Classroom untuk bergabung, pastikan bahwa si siswa itu login dengan menggunakan akun pembelajaran. Jadi itu yang sering nggak diperhatikan ya. Oke, jadi sekaligus ini juga menjadi satu kelebihan ya. Ini satu kelebihan atau satu fitur yang tidak dimiliki oleh Google Classroom dengan akun personal, tetapi dimiliki oleh Classroom akun pembelajaran. Di sini ada undang wali. Jadi kita sebagai guru atau sebagai wali kelas ataupun sebagai guru BP, kita boleh melibatkan orang tua siswa untuk melihat progres atau keaktifan siswa tersebut di dalam Classroom ya. Jadi kita undang dia di sini. Emailnya kita masukkan di sini, email orang tuanya kita minta, kita masukkan di sini lalu kita undang. Nah, selanjutnya seperti ini. Ini adalah sudah diundang orang tua ya, walinya. Ini adalah email orang tua atau wali yang sudah diundang. Selanjutnya nanti yang punya email ini, wali atau orang tua yang punya email ini nanti akan menerima undangan untuk bergabung. Lalu dia akan mengkonfirmasi. Nah, sehingga kita bisa mengatur apakah kita memberikan undangan ya, apakah kita memberikan laporan pelaksanaan atau laporan keaktifan si siswa ini per hari, per minggu atau per bulan lewat email. Jadi laporannya itu kita berikan per hari, per minggu, per bulan ya, tergantung settingan kita nantinya. Nah, dengan demikian tentunya kolaborasi sekolah kita sebagai guru kemudian orang tua dalam menangani si siswa ini tentunya kita sudah lebih komunikatif ya. Sudah lebih komunikatif. Ketika kita melaksanakan ujian, maka secara otomatis nanti laporannya, kemudian juga nilainya sudah langsung nanti terkirim ke orang tua. Demikian juga dengan tugas-tugas. Misalnya si siswa tidak mengerjakan tugasnya, ya, nanti juga sudah langsung terlihat dalam laporan. Demikian juga kehadiran dan lain sebagainya. Jadi dengan fitur ini kolaborasi orang tua dengan guru semakin bagus ya dalam memberikan perhatian terhadap siswa. Jadi ini satu juga fitur yang cukup bagus ya, yang baru juga kita temukan di akun pembelajaran dan belum ada di akun personal. Oke, kemudian kita kembali ke kelas yang kita buat tadi. Nah, kemudian setelah kita menambahkan guru dan anggota, satu lagi akun yang baru, fitur yang baru ini ada di tugas kelas. Kita sudah langsung boleh terhubung ke Meet, boleh juga terhubung ke Google Calendar, dan boleh juga terhubung ke folder Drive Class ya. Nah, ketika kita membuat tugas dalam bentuk kuis seperti ini ya, nah ada satu menu di sini yang baru ya. Ini misalnya mengimpor nilai, kita aktifkan atau nonaktifkan. Nah, fungsi mengimpor nilai ini maka secara otomatis nilai itu nanti akan langsung diinputkan atau diberikan kepada siswa. Nah, seperti apa itu? Pada akun personal, ketika kita membuat misalnya ujian seperti ini ya, kita misalnya membuat latihan atau ujian tugas kelas, katakanlah misalnya ini ada latihan biologi, kemudian kita lihat. Nah, kemudian ini sudah dinilai misalnya, katakanlah misalnya saja ini adalah pilihan berganda yang dinilai secara otomatis oleh Google Form.
Jadi kalau kita menggunakan pilihan berganda, maka secara otomatis Google Form boleh langsung melakukan penilaian ya. Nah, dan nilainya itu biasanya dalam akun personal kita masukkan satu persatu di sini. Oke. Tapi dengan fitur yang ini tadi, pengimpor nilai, ketika kita aktifkan, maka nilai yang didapatkan si siswa itu langsung dikembalikan ke sini. Ya, langsung dikembalikan ke sini. Itu dia. Nah, kemudian di sini ada suatu fitur yang sangat baik sekali saya pikir ini. Ada periksa plagiarisme ya, plagiarisme atau keaslian. Nah, ketika kita berikan tanda centang di sini, maka kalau misalnya si siswa mengerjakan dengan hanya copy paste, nanti akan langsung dikasih tahu oleh Google Classroom ya. Kalau kita hilangkan, maka ini maksudnya keaslian. Jadi apakah si siswa tersebut mengerjakan sendiri atau dia menggunakan jawaban temannya. Nah, yang terjadi selama ini biasanya mungkin satu jawaban dibagi-bagi oleh beberapa siswa. Nah, jadi dengan ini fitur ini, maka kita boleh nanti melihat keaslian tugas tersebut. Kalau misalnya dia hanya copy paste, nah ini fungsinya. Oke, jadi mungkin masih ada nanti fitur-fitur yang lain yang mendukung proses pembelajaran, tapi sampai di sini dulu pembuatan Classroom dan beberapa fitur yang baru dalam Classroom di akun pembelajaran. Sampai di sini video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita dengan subscribe dan like video ini, serta silahkan share atau bagikan kepada teman-teman supaya berbagi informasi. Sampai ketemu kembali di video tutorial berikutnya, dan terima kasih.